Mari kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk datangnya mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh salah seorang santri kita, yaitu Muhammad Lutfi Az-Zaki. Beliau juga ini adalah anak saya sekaligus santrinya beliau. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تكونوا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Sebagaimana yang kita tahu bahwa membaca Al-Qur'an ini adalah berpahala bagi orang yang membaca dan juga bagi orang yang mendengarkan, dan tentu kita berkewajiban untuk menerapkan seluruh isi yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Saya lupa perkenalkan sedikit lagi kepada beliau sebelum masuk materi, bahwa beliau ini sudah berkeluarga, punya dua orang anak, dan umur sudah 27. Ya, beda-beda tipis dengan saya. Saya kurang lebih 36. Insyaallah. Tapi ya, kalau muka masih 1-2 ya. Baik, untuk tidak berlama-lama, kepada akhina Ustadz Rusli Nasir Al-Hafiz, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal ya akhi.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فأنك يراك Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang di atas. Satu. Ini cak. Sedekat mana? Yang itu dulu untuk jamaah. Jadi belum sih. Pertama-tama mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas karunia-Nya. Pada malam hari ini kering Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di tempat ini, di tempat yang penuh barakah ini untuk kemudian bermajelis ilmu, mendengarkan faidah-faidah kebaikan dari agama kita, dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita banyak bersyukur. Kenapa masuki bulan suci Ramadan yang mulia ini butuh ilmu, butuh bahan bakar. Jadi kalau ada bahan bakar itu akan menambah semangat kita untuk menjemput bulan suci Ramadan yang mulia atau menyambut bulan suci Ramadan yang mulia. Kemudian kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Beliaulah yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, menjadi sebab sehingga kita diciptakan di permukaan bumi ini, dan juga menjadi sebab Al-Quran dijadikan sebagai pedoman untuk kita semua. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kami diamanahkan untuk memberikan nasihat agama terkait dengan bekal-bekal menyambut bulan suci Ramadan yang mulia. Maka apa yang disampaikan tadi oleh Al-Ustaz dari Bapak Protokol, ya, dengan berbagai penyampaian biodata dan pujiannya, maka kami memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas aib-aib yang Allah tutupi untuk kami. Dan juga kami memohon semoga pujian tersebut kemudian Allah tidak menghukum kami, dan juga mudah-mudahan dari pujian tadi Allah menjadikan kami sebagai manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbaiki niat kita karen hadir di masjid ini untuk mendapatkan faedah ilmu, ya. Karena kami pribadi masih belajar agama, cuma karena diamanahkan untuk memberikan nasihat, ya kami penuhi amanah itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, fa idza stansahaka fansahu. Apabila saudaramu minta untuk dinasihati, maka nasihatilah, ya, maka nasihatilah. Maka pada malam hari ini
Semoga kehadiran di tempat ini kalian bisa membawa bekal yang terbaik sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Ya. Kemudian di mana-mana kami sampaikan kalau membawakan materi atau ceramah, kalau mendengarkan ceramah atau materi, buka juga hati kita. Karena ada orang jasadnya di tempat, pikirannya melayang, hatinya tidak konsentrasi. Kalau bilang saya punya guru karen namanya ta'assur. Itu hati dibuka juga supaya ilmu begitu didapat masuk ke dalam hati, kita kuat dalam beramal atau mengamalkan ilmu tersebut. Jadi buka hati kita untuk mendengarkan materi ini supaya betul-betul bisa kita tancap ilmunya dan Allah mudahkan dalam mengamalkan ilmu tersebut. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan yang mulia. Yang pertama karen perlu kita ketahui bahwasanya bertemu dengan bulan suci Ramadan ini anugerah yang sangat besar bagi kita semua. Banyak orang yang rindu dengan Ramadan tidak dipertemukan dengan bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taruhlah misalnya ya, dia meninggal sebelum bulan suci Ramadan atau Ramadan datang, fisiknya sudah tidak mampu lagi, sakit di rumah sakit, dirawat dan sebagainya. Maka beruntunglah orang yang bertemu rindu dengan bulan suci Ramadan, karena ini merupakan karunia yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini karen menandakan bahwasanya waktu yang kita miliki di dunia ini sangat singkat. Iya. Tahun lalu berpuasa kita tarawih, buka puasa dan sebagainya. Sekarang mau puasa makin lagi. Artinya kehidupan kita ada awalnya dan akan ada garis finishnya. Jadi waktu terus berjalan, ya, umur kita terus secara kuantitas bertambah, tetapi secara kualitas berkurang. Semakin dekatnya ajal tak. Maka hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan yang mulia ini harus ada agenda atau niat yang tulus untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Kalau perlu anggap ini bulan Ramadan ini, nanti kalau bertemu makin nanti ini keren, sebagai bulan Ramadan yang terakhir untuk kita, supaya sungguh-sungguh ya, supaya sungguh-sungguh beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menancapkan itu dalam hati kita, insyaallah detik demi detik kita akan senantiasa menghargai bulan suci Ramadan yang mulia. Ya. Jadi perlu kita ketahui ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, hadirin yang hadir pada malam hari ini, Ramadan sangat tidak butuh dengan kita. Ya, Ramadan tidak butuh dengan kita. Kita yang butuh dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Kenapa? Ada satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian kita sama-sama ketahui ibadahnya di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan kemudahan dalam beramal. Ya, Allah tutup pintu-pintu maksiat untuk kemudian kita menjadi insan-insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, hargai waktu yang Allah berikan kepada kita semua karen. Karunia terbesar bagi seorang hamba kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya misalnya, pernahkah Allah mengecewakan kita? Maka saya pribadi karen tidak pernah. Tidak pernah Allah mengecewakan kita selama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mungkin pikiran kita yang terlalu sempit,
menganggap misalnya ya rezeki hanya sebatas ada mobil, ada rumah, ada pekerjaan, banyak uang, ya. Padahal hakikatnya kalau dekati dengan Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang paling besar, rezeki yang paling terbesar. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling rendah dalam kehidupan takarin, yang paling bawah itu adalah berupa harta, kedudukan dan sebagainya. Itu rendah sekali. Ya, kita terkadang kalau ada wanita itu dianggap rezeki, yang lainnya tidak. Ini rezeki yang paling terendah. Rezeki yang kedua tingkatannya setelah harta adalah kesehatan. Banyak orang banyak uangnya, bagus mobilnya, tidak bisa menikmati hartanya karena terganggu kesehatannya. Dan ternyata karena sakit pagi baru sadar bahwa kesehatan yang Allah berikan begitu berarti bagi kita. Saya pernah sakit karena hampir 1 bulan kayaknya tidak ke masjid, suntuk sekali di rumah. Mau pergi sholat tidak bisa juga. Ternyata saya tersadar, Masya Allah, begitu berharganya ini kesehatan. Biasa ada orang sakit frustasi, banyak mengeluh, ya. Begitu dia sehat, dia lupa bahwasanya ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu memanfaatkan sebaik-baiknya, tidak mampu nampak matu-matu mari masigika, tidak mampu nampak matu-matu untuk menambah amal-amal kebaikan, ya. Maka ya begitulah karakter manusia. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala di saat Allah berikan kelonggaran. Kemudian tingkatan yang ketiga, harta, kesehatan. Yang ketiga adalah keamanan. Saudara-saudara kita di Palestina Karim, bagaimana sekiranya misalnya Masjid Nurul Jihad Pamanjengan mengadakan daurah, siapa-siapa yang ke masjid ditembak mati, kira-kira mau datang ke sini atau tidak? Ya, saya pikir mungkin ya, kalau kita orang-orang jadi foto mungkin tidak akan datang, ya, kecuali mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang kuat. Artinya apa? Nikmat keamanan ini sangat besar. Cuma terkadang kita lupa Terkadang kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini, bagaimana kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Dan yang terakhir, nikmat yang paling tertinggi yang Allah berikan untuk kita semua adalah nikmat keimanan. Nikmat untuk bisa menambah amal-amal kebaikan. Tidak sembarang Allah berikan kekuatan untuk beramal. Hanya orang-orang yang dipilih. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan bahwa bagiannya Nabi Adam ya, dengan umatnya termasuk kita, Rasul dan umatnya itu sudah dibagi-bagi. Tidak memandang orang kafir, orang muslim, semuanya ada jabatannya, ada harta kekayaannya. Tapi khusus keimanan hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena bahasanya selalu saya sampaikan, mana tasirapikan reta si Allah punanya jatah patah, itu modal yang paling besar. Iya. Atau mungkin sedikit yang datang setiap harinya dari nafkah yang kita cari, tetapi selalu kita libatkan Allah dalam kehidupan kita, akan selalu ada keberkahan. Matu-matu di balanja, bakal kulen di bagi-bagi, mari dijanta. Iya. Maka hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buka pikiran kita bahwa cita-cita yang tertinggi bagi seorang yang beriman, seorang mukmin yang percaya kepada Allah, tidak ada cita-cita yang paling besar selain meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Apa ridha Allah Subhanahu wa taala? Punanakana makari Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannat. Orang-orang yang beriman lalu beramal soleh dengan keimanannya, maka kami masukkan ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur ibu-ibu sekalian, kita diberikan kesempatan untuk menambah amal-amal kebaikan. Hargai bulan suci Ramadan dengan ibadah maksimal, maka Allah akan selesaikan urusan dunia kita. Iya. Maka Allah akan selesaikan urusan dunia kita.
Saya kering berbicara tentang pengalaman pribadi. Ya, karena saya baru ke sini pertama kali. Biasanya bagi jokaran Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki dengan cara di luar pikiran kita. Iya, tidak bisa disangka-sangka. Tidak bisa disangka-sangka kalau betul-betul kita sandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya secara kalkulasi kering kalau kupikir gitu penghasilanku yang Allah titipkan sama saya setiap bulan, anu biar kapan berpuluh-puluh tahun tidak bisa beli rumah. Iya. Sekarang itu rumah ya yang saya tempati sekarang datang dengan sendirinya. Iya, datang dengan sendirinya. Melalui kemarin ada seleksi habis 30 juz sejenis ponto diadakan oleh Bapak Anwar Jaya. Nah, kasih ke Allah secara cuma-cuma. Bahkan satu-satunya yang ada di warga BTN sana, saya tahu yang punya sertifikat rumah dari sekian rumah yang ada. Iya. Waktu saya menghafal Al-Quran kering, ya penuh dengan perjuangan dari orang tua saya yang kerja di rumahnya orang supaya bisa kena biayai. Saya punya nenek bahkan itu ya penuh perjuangan untuk membayar. Saya punya sekolah di Mambinamu, satu-satunya dari lulusan yang TSKC yang lanjut ke sana bila mau mentongkap belajar agama. Nah, kasihkah hidayah Allah menghafal kering. Setiap saya menghafal ya karena penuh dengan perjuangan, saya sungguh-sungguhi. Saya hargai pengorbanannya orang tua. Hampir kehatam karena dikasih keamanah mengajar di luar pesantren. Biasa pinjam ke motornya teman. Ya, biasa pinjam ke motornya teman. Berdoa sama Allah, ya Allah, mudah bisa tongkak beli motor. Ya, mudah bisa tongkak beli motor. Nabung-nabung, Mak. Setiap menabung, Kak, nah butuhkan orang tua. Ada uang imam, uang hadiah dan sebagainya, aku tabung-tabung, minta kisah orang tua kasih karena kerja rumah. Karena kerja rumah. Caranya Allah datang sendiri tuh motor. Datang sendiri tuh motor Scoopy. Wisuda kak di Masjid Agung kering, sudah kak setoran hafalan yang dikasih ke sama Pak Bupati, 1 buah motor. Plus langsung STNK-nya nama Kuton di dalam. Saya betul-betul yakin bahwasanya kalau kita dahulukan hak Allah Subhanahu wa taala, kita jalankan kewajiban yang Allah titipkan pada kehidupan kita, maka Allah akan selesaikan urusan dunia kita kan. Ya, maka Allah akan selesaikan urusan dunia kita. Saya punya guru Pak Kiai Abdul Rahman, kemudian Gurunda Haji Umedi Hatta, Masya Allah, bagaimana Allah ubah kehidupannya beliau. Allah angkat derajatnya. Ya, Allah perbaiki kehidupannya. Berkah dari mana karen? Beliau senantiasa ikhlas melayani agama Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah tolong imam di Bogor. PP pesawat ditangguh. Pulang langsung masuk ke rekening. Ya, pernah tolong imam di Bone. Ya. Artinya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita senantiasa mencintainya dengan penuh keikhlasan, melayaninya kering, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menuntun kehidupan kita, ya, akan senantiasa menuntun kehidupan kita. Maka semoga kita menjadi insan-insan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak-banyak berdoa, meminta keistiqomahan supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, menjaga fisik kita, yang membimbing kita menjadi orang-orang yang mempunyai nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kering, bulan Ramadan ini momen tepat untuk men-setting kembali kehidupan tak. Jadi kembali kiatur ini kehidupan tak. Kalau pernah dulu terlalu jauh sama Allah, kembali ke sama Allah. Iya. Kalau sudah dekat dengan Allah, tingkatkan lagi kualitas ibadah kita, tambah-tambahi kering. Iya. Karena semakin banyak ibadah tak, insya Allah akan semakin mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menambah kualitas ibadah? Tidak ada cara yang tepat selain meminta keistiqomahan. Banyak-banyak berdoa. Saya selalu sampaikan ke santri-santri, biasa itu doa lama pindah kabulkan Allah, bahkan bertahun-tahun. Biasa sekarang kita berdoa terus, itu doa nanti mungkin diijabah 3 tahun, 10 tahun ke depan. Saya dulu karena waktu menghafal Al-Quran itu, hatam 30 juz,
masih sedikit yang lancar. Iya, masih sedikit yang lancar. Bacaanku masih amburadul. Sekarang aku masih belajar. Cuma aku itu waktu-waktu aku menghafal, saya bilang ya Allah, mudah-mudahan lancar tongi hafalanku 30 juz. Ya Allah, mudah-mudahan bagus tongi bacaanku ya Allah. Mudah-mudahan istiqomah kak mengaji ya Allah. Waktu menghafal kak kering, ada temanku sudah 30 juz, saya baru juz 1. Ada temanku sudah 10 juz, ada sudah lebih 10 juz lebih. Saya baru start. Baru ada juga temanku kutemani berpapasan nalambung mak. Nalambung karim, nalambung. Saya sampai bilang, standar sekali ini saya punya hafalan. Tapi tidak pernah berhenti berdoa. Saya selalu, ya Allah, saya sungguh-sungguh berdoa. Ya Allah, perbaiki saya punya bacaan, perbaiki saya punya kualitas hafalan. Apa yang terjadi kering? Santri yang pertama simaan 30 juz dari pondok pesantren adalah saya. Dari sekian banyak habis 30 juz di Jene Ponto. Jadi kalau mau lihat habis 30 juz di Jene Ponto yang mungkin yang bisa dipercaya hafalannya, kalau saya bisa sampaikan kering, baru saya punya guru namanya Ustaz Faisal orang Cino. Yang lainnya belum saya bisa percaya. Jadi banyak gitu menghafal 30 juz di Jene Ponto. Tapi kalau saya tanya hafalannya siap diuji atau tidak, masih kurang sekali. Makanya saya pribadi kalau di Geral Al-Hafiz tidak berbangga kering. Bahkan saya, ya Allah, mudah-mudahan tidak ada gelar-gelar begitu. Saya lebih mau didoakan karena berat. Jadi saya sampaikan ke jamaah sekalian, hati-hati kalau ada penghafal 30 juz di Gelar Al-Hafiz, kita tanya dulu hafalannya masih lancar atau tidak. Kalau tidak lancar, jangan gelar ki. Ada orang menghafal Al-Quran di waktu pesantren, keluar pesantren tidak ada hafalannya. Jangankan hafalannya, tidak pernah menanjak masjid. Iya, tidak pernah menanjak masjid. Maka saya pribadi gelar-gelar Al-Hafiz ya cukup disematkan kepada guru-guru kita. Kalau saya tidak usah kan. Iya. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin saya sampaikan pada yang baru-baru saya sampaikan ini, angkanya ternyata Allah Subhanahu wa taala kadang mengabulkan doa kita itu di waktu yang lama. Butuh sungguh-sungguh berdoa. Misalnya kalian lama maki berdoa minta mobil, tidak memang nak kasih ki Allah, cukup bersabar minta ki terus. Nak kasih ki mobil Allah kalau yakin ki. Iya, nak kasih ki mobil Allah kalau yakin ki. Apalagi kalau butuh sekali maki. Allah tidak akan pernah menyanyiakan kita. Sangat sul adab. Iya, sangat tidak beradab bagi seorang hamba yang mengatakan alele batiku untuk berdoa toji nanti namanya kabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang terlalu lemah dalam berdoa, tidak yakin kisah doa tak. Iya, tidak minta kisah saja kalau butuh makin kasih ke Allah. Apalagi kalau butuh sekali maki. Iya, apalagi kalau butuh sekali maki. Maka hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kering setiap ada persoalan hidup ya, bahkan diamanakan seperti ini memberikan materi atau ada kegiatan, tidak pernah lupa sholat sunnah 2 rakaat, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu ya, misalnya bapak-bapak mau pergi cari nafkah, sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat supaya apa yang kita cari ya Allah senantiasa tolong kita dan berkahi. Ya, termasuk misalnya kalau ada anak-anak tak belajar di pondok pesantren pergi sekolah, ya sebelum berangkat sekolah kisuri sholat sunnah 2 rakaat supaya dibukakan pintu hatinya dan otaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin dekat kita sama Allah kering, gampang Allah berikan nilai-nilai kehidupan dunia ini untuk kita dan juga gampang Allah berikan ilmunya untuk kita. Iya. Nah, bilang guruku di jurang paling dalam lagi kering, ya di tempat yang paling gelap. Kalau dekat sama Allah Subhanahu wa taala, gampang Allah angkat derajat tak. Sebaliknya, mana tingginya kedudukan tak, banyak harta tak, ya kita penuh dengan kekayaan, tetapi kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, gampang Allah hinakan kita. Ya. Maka saya sering sampaikan, kalau agama dipegang kering, agama ni 3 lah, dipakajarri riwi atinta segam batang kalenta, injo tawa rupa tawa, tiai mata kasar ancini kita mata lusuna, senantiasa kena cini baji. Banyak itu tukang batu, biasa-biasa kita laksana kasihan, tapi najagai sampai dipakala beri kita tawa, pajama malam batu, apalagi pun nenek jama-jamana PNS dan sebagainya, gak baji pula agama pasti dipakala beri rupa tawa. Sebaliknya,
Dia anggota DPRD misalnya, ketua DPRD, bupati dan sebagainya, jauh dari agama. Mungkin di Pakalabir kita beda Pakalabir ini atau teras agama karena. Iya, beda pasti di Pakalabir ini para norma tahu atau teras agama. Maka hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini keren terlalu singkat. Iya, terlalu singkat. Kalau kemudian hanya persoalan dunia yang kita cari, sangat sedihlah seharusnya keren. Aku bilang sama istriku, biasa saya chat keren kalau saya pergi tinggalkan dia karena ada kegiatan misalnya perjalanan dakwah dan sebagainya. Biasa aku chat melalui HP karena tidak bisa aku sampaikan langsung. Tarian upilei nasare ko harta ko dunia angkari Allah Subhanahu wa taala namudahkan idal le'nu tetapi bela kari Allah Subhanahu wa taala ri kata Allah santa. Atau sebaliknya, biasa-biasa tallah satta, ya, tidak ada keduniaan yang bisa kita dapatkan, tetapi mbani kari Allah Subhanahu wa taala dalam kata Allah santa senantiasa kinangai. Yang mana kira-kira nu pilih? Nah, karena tumbai nengku kering Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dunia ini. Artinya saya berusaha didik. Angkananya betul-betul kering kalau diukur di kebahagiaan tidak ada itu kebahagiaan yang paling besar selain dimiliki Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Iya. Punah sambayang lagi misalnya sambayang tahajud sebelum subuh, kemudian merasa bersyukur, itu nikmat yang paling besar. Kalau ada orang terlambat sholat subuh 3 hari berturut-turut tidak pernah ke masjid padahal sana era nambang subuh, kemudian bersedih, maka ini masya Allah kenikmatan yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja 3 menit lagi. Ya. 3 menit lagi. Iya, 3 menit terakhir biasa. Iya, saya lanjut ke Randy. Iya. Saya lanjut. Jadi kalau dimiliki Allah Subhanahu wa taala, misalnya tidak pergi ke sholat subuh berturut-turut kemudian bersedikit, itu masya Allah kenikmatan yang sangat besar. Atau ada amalan kebaikan yang terlewat. Misalnya, ya Allah, ya udah apa buka puasa. Ya udah apa buka puasa nih tahu nggak? Kemudian tidak ada mampu tak, sudah tuh makin berdoa ya Allah, mudah-mudahan dia dalek kalau buka puasa ya Allah. Kemudian bersedikit atas kebaikan itu karunia yang sangat besar. Iya, karunia yang sangat besar. Maka saya kering biasa nyukna bulan puasa karena biasa tuh nggak imam, ya biasa tuh nggak imam karen di kontrak. Biasa nakanan juga pengurus masjid kah, Ustadz, syukurlah laku sarengki selama sebulan. Saya sampaikan, saya karen paling benci kalau bicara begitu. Atau kalau pergi ceramah takziah, biasa ada kasihan na telepon memang karena syukurlah laku sarengki bilang. Saya bilang urusan dakwah begini bukan bayaran. Iya bukan bayaran, cuma aku sampaikan karen nak ke punama ceramah atau imam, tentu kalau bali. Ya tidak tahu apa-apa yang akan merusak saya punya agama bukan. Paling itu yang cukup gapaya ku sari amakku, matuanku, bainengku, anak-anakku dalam kebaikan. Jadi gapa jadi boleh pahala punani syariah. Ya, punani syariah. Maka diri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa lebar nyuk nasari ma pengurus masjid juga gareng. Punana nasari ma pengurus masjid juga. Biasa lebar nyuk ngaruh jak boleh. Ngaruh jak boleh namuran aku ngaruh gareng. Bilangnya Allah tidak saya diberikan dunia, saya sudah sangat bahagia. Kenapa tidak sembarang Allah pilih untuk sholat tarawih secara berjamaah? Tidak sembarang Allah pilih untuk melaksanakan puasa full 1 bulan. Jadi kudu era puasa batal lagi. Karena dicari-cari dia tenang biasa puasa. Atau era di puasa tapi garingi. Saya biasa bilang ya Allah, ini beribadah masalah akhirat, Engkau tanggung saya punya dunia. Maka saya selalu sampaikan ya Allah ini sudah cukup sekali. Ya sudah cukup sekali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengubah tatanan kehidupan kita? Kalau Allah kita senantiasa dahulukan dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir sekali kering, khusus di bulan Ramadan ini, kurangi kegiatan yang bersifat keduniaan kalau tidak ada manfaatnya untuk kita semua. Iya, jadi kalau bisa keduniaan atau kegiatan yang hanya bisa menambah amal kebaikan. Punna jai dudui, lana dodongi sampai taraweta, lana dodongi puasa ataki kurang-kurangi kare mana mamun jodoi di boya. Iya, misalnya gara-gara baluk ki pakaian, tena terurus sambayanta. Lebih baik ki kurang-kurangi sikede, ki atur ki watuta.
atau makin jama-jama dan sebagainya, kemudian terganggu ibadah dodong-dodong ki kurang-kurangnya segede si bulan ji kareng. Iya, si bulan ji. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kurangi aktivitas keduniaan kita, apalagi aktivitas yang sia-sia. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya bapak-bapak biasa di kampung-kampung supaya tenan kasih ke puasa ya domi. Ya. Joker ki, wayatubillah ibu-ibu supaya tenan kasih ki sikutu-kutu sambil cerita. Ya, ini hati-hati ki ya. Tidak keluar ki di bulan suci Ramadan dalam keadaan bertakwa kalau kemudian banyak kesia-siaan yang kita lakukan. Ya. Jadi saling mendoakan, ya saling mendoakan dalam kebaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan dalam beribadah. Terakhir sekali Kareng, kalau mau beribadah yang berkualitas, tanamkan sifat ihsan dalam kehidupan kita. Apa itu sifat ihsan? Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disumbai karena Allah Subhanahu wa taala seakan-akan diciniki, punatena diciniki karena Allah Subhanahu wa taala, casing angkana na ciniki karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi punah sidak ki betul-betul ikhlas karena Allah. Puasa ki betul-betul ikhlas karena Allah. Membaca Al-Qur'an betul-betul ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan pujian manusia dan sebagainya. Salat tahajud, witir dan sebagainya ikhlaskan karena Allah karena. Kalau ikhlas karena Allah, Allah akan memberikan kekuatan batin. Tetapi punah sambayang maki puasa ki, natena kija kekuatan batin berarti salah ibadata. Ada yang salah. Boleh jadi niatta, boleh jadi kualitas ibadata yang memang ya tidak ditahu ilmunya dan sebagainya. Tetapi begitu kita selesai sholat tarawih, witir dan sebagainya atau berpuasa, napakasan nangi atinta, nakasaki batinta, senantiasa ki angaru nasabak malap pasesana karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kualitas ibadah yang senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian apa yang kami sampaikan Kareng. Kami mohon maaf jika ada apa yang kami sampaikan tadi dari segi ilmu ada salahnya. Kalau ada benarnya itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala karena kami pun masih belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Mohon doakan kami dan kami juga doakan kita semua, semoga perkumpulan malam hari ini Kareng dapat kumpul ki karena Allah Subhanahu wa taala di alur bokona yaitu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah, demikianlah materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Rusli Nasir Al-Hafiz. Paling tidak banyak hal lah yang beliau sampaikan yang perlu kita pahami dan perlu kita laksanakan. Nah, yang saya garis bawahi di sini terkait dengan aktivitas keduniaan. Jadi sebaiknya di bulan Ramadan nanti ini kita kurangi aktivitas keduniaan seperti yang disampaikan tadi, terutamanya sampai dengan domi-domi. Biasa anak-anak domi-domi justru stena jadi doekang mingka baguli anu hadiana. Iya, jadi sebaiknya jangan jamaah sekalian. Kemudian banyak tidur juga sesuatu yang sangat tidak dibenarkan sebenarnya kalau terlalu banyak tidur ketika berpuasa. Iya, memang boleh disyariatkan untuk tidur, tapi jangan tidur terus. Lebaki sahur, atin rogi labuka pakai pembaung. Ya, bukan seperti itu yang dimaksud. Kemudian yang terakhir, aktivitas kita di dunia, aktivitas keduniaan kita sebaiknya dikurangi dan kita fokus untuk banyak membaca Al-Quran, bersedekah, kemudian berzikir dan tentu melaksanakan sholat 5 waktu. Baik jamaah sekalian, karena sudah masuk waktu sholat, insyaallah setelah sholat isya kita akan sama-sama dibagikan snack istirahat. Kemudian ada sesi tanya jawab mungkin sekitar 3 penanya. Setelah itu kita tutup acara. Oleh karena itu insyaallah kita sholat isya. Setelah itu kita memberikan pertanyaan, diskusi, dan kita tutup acara sebentar. Untuk sementara kita tutup acara sambil menunggu untuk sholat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.